Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para hadirin semuanya, para mahasantri, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bertemu kembali dalam kajian atau pengajian ilmu nahwu dengan menggunakan al-bayan fi ilmin nahwi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, dan sekarang pembahasannya itu adalah al-kalimat wa anwa'uha. Ini sebenarnya kalau di dalam bukunya itu al-kalimat wa hukmuha. Nah, tetapi ini sepertinya akan menjadi dua pertemuan ya. Jadi al-kalimat wa anwa'uha. Kalimat dan jenis-jenisnya. Seperti biasa, di awal dikemukakan dulu contoh ya. Al-amsilah itu contoh. Contohnya masih seperti sebelumnya, yadhabu ra'isul madrasati ilal madrasati sobahan. Kepala sekolah pergi ke sekolah sobahan pagi-pagi. Yadhabu pergi, ra'isul madrasati kepala sekolah, ilal madrasati ke sekolah sobahan pagi-pagi. Kemudian contoh yang kedua, raja'a ra'isul madrasati minal madrasati ba'dal asri. Raja'a kembali, ra'isul madrasati kepala sekolah, minal madrasati dari sekolah, ba'dal asri setelah asar. Nah, di contoh pertama itu yadhabu ra'isul madrasati ilal madrasati sobahan. Ini terdiri dari kalimat-kalimat ya, atau dibangun oleh kalimat-kalimat. Di situ ada yadhabu, artinya pergi atau sedang pergi atau akan pergi. Kemudian ada ra'isu ya, ra'isun kalau tidak idopat tuh. Artinya pemimpin, qaid. Kemudian al-madrasati ya, ada al-madrasati, al-madrasatu itu kalau tidak sedang di dalam kalam ya. Kemudian juga ada ila, artinya ke ya, tadi al-madrasah artinya sekolah, ila ke, kemudian di sini ada al-madrasati juga ya, artinya sekolah, sobahan pagi-pagi. Sama juga di contoh kedua itu terdiri dari roja'a ya, kemudian ra'isun, kemudian al-madrasatu min, kemudian al-madrasati ba'da al-asri. Nah, ini roja'a kembali, ra'isun sama tadi pemimpin, kemudian al-madrasah sekolah, min dari, al-madrasati sekolah, ba'da setelah, al-asri, al-asri asar ya, waktu asar.
Nah, itu semua ya disebutnya kalimat tuh. Jadi yadhabu roisun al-madrasati ila al-madrasati sobahan. Nah, itu semuanya kalimat. Roja'a ya, roisun al-madrasah min al-madrasah ba'da al-asri, itu semua kalimat. Nah, semua kalam ya, atau dalam bahasa Indonesianya kalimat sempurna ya, itu akan terdiri dari kalimat-kalimat. Jadi kalam itu dibangun ya oleh kalimat-kalimat. Nah, di dalam kesempatan ini kita harus mengetahui apa itu kalimat, yaitu ta'riful kalimat. Ta'riful kalimat, pengertian kalimat. Ini mungkin kita baca dulu ya. Kullu ma tahtahu khattun, setiap yang di bawahnya itu ada garis bawah. Yadhabu ya, raisu al-madrasati ila al-madrasati sobahan, roja'a raisu al-madrasati min al-madrasati ba'da al-asri. Nah, itu semua ada garis bawahnya, itu lafdun wahid. Itu berupa satu lafad. Ya, lafdun wahid, satu lafad. Ya dulu ala makna mufrad, yang memiliki makna mufrad. Ya, ini kebalikan dari murokab gitu. Jadi menunjukkan pada satu makna. Fayadhabu, maka lafad yadhabu itu pada contoh tadulu ala husuli dhihab, itu menunjukkan pergi ya. Fi zamanin muayyan, pada waktu tertentu. Yadhabu itu pergi ya, atau sedang pergi, atau akan pergi ya, fi zamanin muayyan. Wa raisun, dan rais di situ ya dulu ala qaidin muayyan, itu menunjukkan pada saat pemimpin tertentu. Wal madrasah, madrasah juga menunjukkan tadulu ala makna ala makanin ya, menunjukkan pada tempat, fihi yang di tempat itu tanfidu ta'lim wa ta'alum, ada pelaksanaan belajar mengajar ya, wahakadha, dan selanjutnya. Jadi semuanya itu menunjukkan pada satu lafadznya. Nah, hadza nau, jenis ini, minal kauli, dari kaul, yang maksudnya kaul jenis ini atau ungkapan jenis ini, yusamma kalimah, itu disebut kalimat. Jadi yadhabu itu kalimat ya, raisu tadi raisun, kalau tidak idopat di dalam kalimat ya, itu raisun ya, raisun, nah itu kalimat. Kemudian al madrasatu juga kalimat, ila kalimat, al madras sobahan juga kalimat. Ya pokoknya tadi yang tadi itu semua adalah kalimat. Fal kalimatu, maka kalimat itu hiya qaulun yatakawanu min lafdin wahid yadulu ala makna mufrad. Kalimat itu adalah ungkapan yang terdiri dari satu lafaz dan menunjukkan pada satu makna. Nah, itu kalimat ya. Sekali lagi, fal kalimatu hiya qaulun yatakawwanu min lafdin wahid wa yadullu ala makna mufrad. Kalimat itu adalah ungkapan yang terdiri dari satu lafaz menunjukkan satu makna ya, atau memiliki satu makna. Nah, itu adalah kalimat. Mungkin sudah dipahami itu ya, apa kalimat itu. Qaulun, ungkapan, yatakawanu, yang terdiri, min lafdin wahid, dari satu lafad, wayadulu, dan menunjukkan ala makna mufrad, pada makna mufrad.
Nah, kemudian sekarang anwaul kalimah, ya, anwaul kalimah, jenis-jenis kalimat. Jadi kalimat itu ada jenis-jenisnya. Ini banyak sekali ya jenis-jenis kalimat itu. Jadi sudah terbagi, misalnya bagian-bagiannya itu dibagi-bagi lagi. Nah, tetapi tentu ini tidak akan dibahas di dalam buku ini karena itu adalah pembahasan sorof, ya, ilmu sorof. Nah, sementara ini kajiannya adalah kajian ilmu nahwu. Jadi untuk jenis-jenis kalimat yang banyak itu, ya, itu dipelajari di dalam ilmu sorof. Jadi ini dianggap, ya, selain mempelajari ilmu nahwu ini sedang atau sudah mempelajari ilmu sorof, ya. Dan buku nahwu ini juga sebetulnya menganggap bahwa yang mengikuti itu sudah memiliki dasar-dasar, ya, tentang ilmu sorof dan ilmu nahwu ini. Sehingga buku ini kan disajikan itu pada semester 1, kemudian semester 2, dan semester 3, ya, dalam mata kuliah ilmu nahwu. Anwaul kalimat, jenis-jenis kalimat. Lau nadorna ilal kalimati sabiqoh, kalau kita lihat, ya, kalimat-kalimat di atas, wajadna, kita menemukan anna ba'doha, sebagiannya itu ya dulu menunjukkan ala makna, pada makna pinapsiha, pada dirinya, pinapsihi, ya, pada dirinya, watub taron, dan diikuti bizamanin, dengan waktu muayyanin yang tertentu. Nah, jadi kalau kita lihat tadi pada contoh di atas itu, sebagiannya itu ada yang menunjukkan pada makna di dalam dirinya, artinya memiliki makna tersendiri, ya, dan diikuti oleh zaman. Mithlu yadhabu, itu seperti yadhabu tadi. Jadi yadhabu itu memiliki makna tersendiri, yadhabu, sedang pergi atau akan pergi. Nah, dan diikuti oleh zaman, watub taron bi zamanin muayyan, diikuti oleh zaman. Yadhabu, sedang pergi. Nah, itu ada sedang, ya, itu zaman, ya. Kemudian akan pergi. Nah, itu ada akan, itu menunjukkan waktu yang akan datang, kan. Nah, itu jadi diikuti oleh zaman, ya, yadhabu. Ya, tadulu, ya, mislu yadhabu tadulu ala hadasitiha fil hal awil mustaqbal. Nah, itu menunjukkan pada waktu sekarang, ya, sedang, atau waktu yang akan datang, ya, akan, gitu. Yadhabu itu jadi bisa sedang pergi atau akan pergi. Kemudian ada roja'a tadi, ya, ada roja'a, telah pulang, ya, atau pulang. Nah, itu menunjukkan tadulu ala ada siruju fi zamanin madi. Itu menunjukkan terjadinya pulang itu pada waktu lalu. Jadi roja'a, telah pulang, ya, roja'a, telah pulang. Nah, itu memiliki arti tersendiri, memiliki makna tersendiri, roja'a, pulang, dan diikuti oleh waktu, ya, pada waktu lampau, ya, telah. Nah, itu ada kalimat seperti itu, ya. Nah, kalimat yang seperti itu disebut apa? Wakilahuma yusamma fi'lan. Nah, itu masing-masingnya disebut dengan fi'il. Jadi yadhabu itu fi'il, roja'a juga fi'il. Ya, hanya bedanya kalau di dalam ilmu sorof ini dipelajari, yadhabu itu adalah fi'il mudore, ya, fi'il mudore, karena menunjukkan pada waktu sedang atau akan.
Nah, sementara fi'il madi itu menunjukkan pada waktu lampau. Jadi kalau roja itu adalah fi'il madi. Nah, itu kedua-duanya fi'il. Yang penting dalam kesempatan ini kita mengetahui bahwa di antara kalimat itu ada yang disebut dengan fi'il. Contohnya itu seperti yadhabu dan roja'a. Ya, yadhabu dan roja'a. Wa hunaka kalimatun ukhra, dan juga terdapat ya kalimat-kalimat yang lain. Mislu ra'is, tadi ada ar-ra'is ya. Ada kalimat ra'isun ya. Kemudian ada wal madrasah. Ya, ada kalimat al madrasah tadi, ra'isul madrasati atau ilal madrasati, itu ada kalimat madrasah. Was-sobah. Nah, ada kalimat as-sobah tadi, sobahan. Nah, wahadhil kalimat, ya, kalimat-kalimat ini tadulu ala makna fi nafsiha. Ini juga sama, menunjukkan makna pada dirinya. Ya, menunjukkan makna pada dirinya. Artinya memiliki makna tersendiri. Aidon juga ya. Jadi seperti tadi, seperti fi'il. Nah, hanya ghairu annaha la tuktaron bizaman. Nah, tetapi kalimat-kalimat ini ya, ar-ra'is, kemudian al-madrasah, as-sobah, itu tidak diikuti oleh zaman. La tuktaron, ya, tidak dibarengi bizamanin dengan zaman atau waktu. Beda dengan fi'il tadi, ya, yadhabu sedang atau akan pergi, roja'a itu sudah pulang. Ya, kalau ar-ra'is misalnya itu tidak diikuti oleh zaman, ya, meskipun memiliki makna tersendiri. Ar-ra'is ya itu artinya pemimpin ya, atau kepala. Nah, itu tetapi tidak diikuti oleh zaman, misalnya sedang atau akan kepala gitu. Ya, atau sudah kepala. Nah, itu tidak diikuti zaman seperti itu atau waktu. Atau juga al-madrasah, ya, itu artinya sekolah, memiliki makna tersendiri. Ya, al-madrasah, sekolah, tetapi tidak diikuti oleh zaman, oleh waktu, tidak sedang atau akan sekolah, itu al-madrasah itu ya. Jadi tidak diikuti oleh waktu atau tidak sudah sekolah, al-madrasah. Al-madrasah itu ya sekolah gitu. Kemudian as-sobah, sama sobahan. Nah, itu juga memiliki arti tersendiri, artinya waktu pagi ya, pada pagi hari, sobahan. Nah, itu pagi hari itu memiliki makna tersendiri tetapi tidak diikuti oleh waktu, misalnya sedang pagi hari atau akan pagi hari. Jadi sobahan itu ya pagi hari saja ya, itu tidak diikuti oleh waktu. Nah, yang seperti ini apa? Wahadhil kalimat, ya, kalimat-kalimat seperti ini tusamma isman. Ini disebut dengan isim. Yang kalau yang tadi itu adalah fi'il, kalau yang barusan itu adalah isim. Kemudian wahuna ke kalimatun ukhra, ada juga kalimat-kalimat yang lain. Laisat af'alan wala asma, ya, bukan fi'il dan bukan pula isim. Haitsu annaha, ya, kenapa bukan isim bukan fi'il itu, di mana bahwa kalimat-kalimat itu latadulu ala makna fi nafsiha. Latadulu tidak menunjukkan ala makna pada makna fi nafsiha, di dalam dirinya sendiri. Ya. Itu artinya tidak memiliki makna tersendiri. Aylayatadihu, yakni tidak jelas maknanya ila biidofatiha ila goiriha, kecuali dengan menyambungkannya kepada yang lain, minal ismi wal fi'li, atau minal fi'li wal ismi, dari fi'il dan isim. Jadi kecuali
disambungkan atau dihubungkan kepada fiil dan isim itu. Jadi ada kalimat-kalimat yang maknanya itu tidak jelas kecuali dihubungkan ya, atau disambungkan kepada fiil atau kepada isim. Mislu ila wamin. Nah, contohnya tadi kan ada ila ya. Yadhabu ra'isul madrasati ilal madrasati. Nah, di situ ada ila. Nah, ila itu adalah haraf ya, atau ada kalimat tidak memiliki makna tersendiri atau maknanya tidak jelas kecuali dihubungkan kepada yang lain. Ila ke itu kan tidak jelas. Ke ya, maknanya itu tidak jelas. Nah, baru kalau dihubungkan kepada isim ilal madrasati. Nah, itu menjadi jelas ya, ke sekolah. Atau tadi juga ada di contoh kedua itu min ya, minal madrasati. Min dari itu tidak jelas maknanya. Layat tadihu maknaha. Ya, jadi kalimat itu tidak jelas maknanya, tetapi baru ya ila bi idofatiha, kecuali dengan menghubungkannya ila goirihi ila goiriha minal ismi wal fi'li ya, kecuali dihubungkan kepada isim dan fi'il itu. Nah, minal madrasati, dari sekolah. Nah, itu kan menjadi jelas maknanya ya, dari sekolah ya. Atau juga dihubungkan kepada fi'il, ada juga yang dihubungkan kepada fi'il ya, tetapi di sini tidak ada ya, pada contoh ini tidak ada contohnya ya. Misalnya lam. Nah, lam itu adalah haraf juga ya, atau huruf ya, jawazim itu ya, min hurufil jawazim. Jadi termasuk huruf jazm ya, yang menjazmkan fi'il mudhari lam. Nah, contohnya misalnya lam yansur misalnya, atau lam yaqra, belum membaca misalnya. Lam ya, lam yadhhab, belum pergi. Nah, itu lam, belum. Nah, itu masih kurang jelas maknanya itu. Memiliki makna ya, tetapi maknanya itu tidak jelas. Nah, artinya tidak memiliki makna tersendiri ya. Jadi maknanya itu hanya akan jelas ketika dihubungkan kepada fi'il. Misalnya lam yadhhab, belum pergi. Nah, itu. Nah, kalimat yang seperti itu disebut dengan wal kalimatu mislu hatain ya, kalimat yang seperti ini itu sama harfan, yaitu disebut dengan haraf ya, itu sama harfan, sebut haraf. Nah, oleh karena itu fal kalimatu salah satu anwa'in. Jadi kalimat itu ada 3 jenis, ada 3 macam. Fi'lun wa ismun wa harfun, yaitu pertama fi'il, kedua isim, dan ketiga haraf. Nah, itu pengetahuan yang perlu kita pahami dalam kesempatan ini adalah bahwa kalimat itu ada 3 jenis ya. Atau apa tadi ya, apa itu kalimat ya? Kalimat itu adalah qaulun ya dulu ala makna wahid ya, atau qaulun yatakawanu ya, qaulun yatakawanu min labdin wahid wa yadulu ala makna mufrad. Jadi kalimat itu adalah ungkapan yang terdiri dari satu lafaz dan menunjukkan pada satu makna. Nah, itu kalimat pengertiannya. Nah, kemudian ada berapa kalimat itu? Nah, kalimat itu ada 3 ya, yaitu pertama adalah fi'il, kemudian yang kedua adalah isim, dan yang ketiga adalah haraf. Nah, itu sebetulnya pengetahuan yang perlu kita pahami dan kita miliki pada kesempatan ini. Jadi pengertian kalimat ya, yaitu qaulun, ungkapan, yatakawanu, yang terdiri min labdin wahid, dari satu lafaz, wa yadullu ala makna mufrad, menunjukkan pada satu arti. Nah, itu kalimat ya. Sekali lagi, kalimat itu adalah qaulun,
ungkapan, ya dulu kaulun ungkapan, ya takawanu yang terdiri min labdin wahid dari satu lafad, waya dulu dan menunjukkan ala makna mufrad kepada makna mufrad atau satu makna, ya. Di satu lafad menunjukkan satu makna. Kemudian jenisnya itu ada 3. Yang pertama adalah fi'lun, fi'il, kemudian ismun, isim, kemudian harfun, haraf. Nah, ini tentu untuk memahaminya secara mendalam tidak cukup ya hanya dengan mempelajari buku ini, tetapi memang sebelumnya itu harus sudah ada dasarnya ya, harus sudah ada dasarnya. Jadi ini menganggap sudah ada dasarnya. Jadi ini hanya sebagai dasar untuk kedepannya sebetulnya ya, pembahasan-pembahasan kedepannya. Dan lebih baiknya itu memang sudah ada dasar ya tentang kalimat isim, fi'il, dan haraf ini. Nah, mungkin perlu juga lah di sini meskipun tidak ada di dalam buku ini ya, menjelaskan sedikit ciri-ciri daripada isim itu ya. Ini kan selain tadi mengetahui pengertiannya, tetapi akan lebih jelas ya ketika memiliki atau mengetahui ciri-cirinya itu. Nah, di antara cirinya itu adalah jar ya. Yang pertama itu jar. Jadi ada jarnya ya, atau majrur lah gitu. Maksudnya majrur. Tadi misalnya ilal madrasati. Nah, al madrasati itu kan di situ majrur ya dengan kasro. Ilal madrasati. Al madrasati itu majrur dengan kasro. Nah, itulah isim ya. Jadi ilal madrasati, atau kalau ada harap jar, nah maka setelahnya itu ya itu adalah isim gitu. Jadi tidak mungkin ada harap jar masuk kepada bukan isim. Jadi ilal madrasati itu ilah harap jar, al madrasati itu sudah pasti isim, karena ilah harap jar itu hanya masuk ya kepada isim, tidak kepada fi'il gitu. Jadi hanya masuk kepada isim. Nah, itu maka bil jarri ya. Wa tanwini ya, dan tanwin. Nah, ini jadi kalau ada tanwinnya, ini biasanya di dalam kalimat yang sudah ada harokatnya itu terlihat sekali ya, ada tanwin. Misalnya ya apa saja, misalnya huwa mudarrisun ya, huwa mudarrisun, dia adalah seorang guru. Huwa mudarrisun. Nah, mudarrisun itu ada tanwinnya. Itu maka itu adalah isim ya, mudarrisun itu isim. Nah, ada tanwinnya. Huwa mudarrisun. Ya, atau kalau misalnya tidak dikasih harkat, ya kita punya kunci lain ya. Jadi bahwa isim itu ya kalau tidak pakai alif lam ya ada tanwinnya gitu. Jadi kalau al mudarrisu ya itu dibacanya al mudarrisu karena ada alif lamnya, tanpa tanwin berarti al mudarrisu. Tapi kalau tanpa alif lam itu mudarrisun. Ya, itu jadi alif lam dan tanwin itu adalah lawan gitu ya, tidak bertemu kecuali pada isim ghair munsharif gitu ya. Isim ghair munsharif itu kan sudah lain lagi, itu kalau tanpa alif lam pun itu tidak ada tanwinnya karena itu isimnya tanpa ada tanwin kan, ghair munsharif. Nah, jadi itu salah satu contoh, salah satu cirinya itu. Yang kedua adalah tanwin ya. Wa mudarrisun. Bil jarri wa tanwini wanida ya, atau menjadi munada. Nah, itu maksudnya menjadi munada, dipanggil ya. Misalnya ya Ahmadu ya,
ya Ahmadu. Nah, itu Ahmad itu adalah isim gitu. Ya, Ahmad itu adalah isim dan yang dipanggil itu sudah pasti isim, tidak mungkin pekerjaan ya fi'il dipanggil gitu. Ya. Nah, atau kemudian ada alif lamnya. Ya, seperti di sini al-madrasati, ilal madrasati. Al-madrasati itu kan ada alif lam, al ya, al-madrasati. Nah, itu maka al-madrasati itu isim. Atau al-asri itu ba'dal asri ya, ba'dal asri. Nah, itu juga al-asri itu sudah pasti isim ya. Apa dari cirinya saja itu ada alif lamnya, ba'dal asri. Nah, itu isim ya. Atau misalnya musnad yaitu menjadi mubtada, misalnya alhamdu ya, alhamdu lillahi. Nah, alhamdu itu adalah isim. Sebab di situ alhamdu itu jadi mubtada ya. Kemudian lillahi itu khobar. Tapi ini harus yang sudah mengetahui jumlah ismiyah ya, atau misalnya jumlah fi'liyah. Ya, seperti tadi misalnya yadhabu roisul madrasati. Nah, roisu di situ itu adalah isim ya, karena roisul madrasati itu adalah fa'il. Ya, fa'il itu ada musnad ya. Jadi yang dimaksud dengan musnad itu uh, apa subjek ya. Uh, Kalau dalam bahasa Indonesia itu ya. Atau ya di dalam bahasa Arab itu adalah mubtada dan fa'il ya, dan fa'il. Nah, itu ciri isim juga ya. Itu ya ciri isim itu ya, bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin li ismin tamyizun hasol, itu di dalam alfiyah. Nah, sama fi'il juga ada ciri-cirinya ya. Fi'il itu ditandai dengan bita fa'alta. Ya, jadi kalau ada kalimat fa'alta itu ada tak fa'il ya, tak fa'il, fa'alta, qara'ta, dhahabta. Nah, seperti itu fi'il ya, sudah pasti fi'il itu. Ya, qara'ta. Qara'ta. Itu qara'a itu berarti fi'il karena ada tandanya itu tak ya, bita fa'alta. Wa ataj, nah, atau tak tanis misalnya ja'at ya, ja'at Fatimah, ja'at Fatimah. Nah, itu ja'at itu fi'il ya, fi'il madi itu yang dikasih tanda tak tanis itu ya. Wa ataj itu fi'il madi, ja'at. Wa yaf'ali ya, atau ya af'ali itu maksudnya ya fa'ilah ya, apa namanya, fa'il perempuan itu. Jadi misalnya if'ali ya, if'ali di dalam fi'il amar itu. Iqra'i ya, bacalah seorang perempuan gitu, iqra'i. Nah, itu fi'il, itu sudah pasti fi'ilnya fi'il amar. Itu yang seperti itu fi'il amar ya. Iqra'i. Atau juga misalnya di dalam fi'il mudhari apa mukhatab ya, mukhatabah itu. Aina tadhhabina. Nah, itu. Kemana, akan kemana ya engkau perempuan pergi. Nah, itu. Nah, itu yang seperti itu. Di situ juga ada iya-nya ya. Itu namanya fi'il ya. Nah, fi'il. Wanuni akbilanna ya, atau dengan nun akbilanna. Nun akbilanna itu di pada akbilanna itu maksudnya nun taukid, itu juga sama fi'il. Jadi kalau ada misalnya akudanna ya, akudanna. Nah, itu yang seperti itu adalah fi'il ya. Di situ yang nun di akhirnya itu adalah nun taukid ya. Jadi misalnya Fabima agwaitani la akudanna lahu ya, sirotokal mustaqim, itu saya yakin akan gitu ya, benar-benar menghalanginya, menghalangi. Nah, itu benar-benar. Nah, itu
Ada nun taukid ya, ada nun taukid. La akudanna. Nah, itu yang seperti itu nun taukid itu menandakan fiil ya. Nah, itu. Tetapi sebetulnya tanpa memiliki mengetahui ciri-cirinya juga nanti sebetulnya bisa juga sebetulnya memahami bahwa itu adalah isim, itu adalah fiil ya, itu adalah harap gitu. Dari pengertiannya juga sebetulnya bisa ya dari pengertian yang tadi. Tetapi tentu untuk menguatkan itu dengan cirinya itu. Nah, kalau selain yang itu adalah harap saja. Ya. Jadi selain isim dan fiil itu adalah harap karena tadi kan kalimat itu ada 3. Isim, fiil, harap. Ya. Jadi selain isim dan fiil itu adalah harap. Siwa humal harfu. Ya, kahal wafi walam fi'lun mudoriun yali lam kayasam itu kalau di dalam alfiah itu. Jadi seperti hal ya itu adalah harap. Hal anta mudaris, apakah engkau itu seorang guru? Hal ya. Nah, itu harap ya. Atau misalnya bukan harap itu. Iya iya. Apa namanya? Hal ya. Siwa huma harpun kahal ya. Wafi walam ya. Fi ya. Nah, fi itu juga sama harap ya. Misalnya aina ya apa namanya jawabannya lah misalnya fil bait ya fil bait aina abuka fil bait. Nah, itu fi itu adalah harap ya. Atau tadi misalnya ilal madrasati, ila itu harap, min harap ya, banyaklah harap itu. Ada harap nawasib, harap jawazim ya, ada harap syarat, banyak sekali ya harap itu di dalam ilmu sorof ya dipelajari. Nah, itu pokoknya yang selain isim atau fiil itu adalah harap. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari dalam kesempatan ini. Dan untuk selanjutnya nanti hukmul kalimat ya, ini hukum kalimat atau membaca kalimat. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.